Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Underground SEO. Kita sampai di modul on the ground ya. Jadi kalau di modul preparation saya persiapkan Anda biar otak Anda masuk dulu dengan logika orang SEO, logika mesin pencari dan lain sebagainya, biar Anda ngerti terlebih dahulu ya kan. Logika dan teori dibalik ini semua. Nah, sekarang kita mulai sesi prakteknya. Jadi video ini bakalan saya buka dengan topik SEO planning ya. Jadi saya buka dengan topik apa? SEO strategi, planning, and action plan ya. Jadi kita harus tentukan dulu strategi kita seperti apa ya. Kita nanti mau nge-SEO itu nanti strateginya seperti apa. Ingat ya, kalau kita bikin strategi mulai dengan tujuan dulu, mulai dengan goal terlebih dahulu ya kan. Jadi goal kita apa sih sebenarnya? Jadi goal kita itu kan untuk jualan ya kan. Goal kita kan untuk jualan, goal kita untuk cuan ya kan. Harus diingat-ingat dulu. Goalnya adalah untuk cuan, untuk profit. Dimana untuk profit ini maka kita ya tujuan bisa macam-macam ya. Kalau kasusnya saya dalam banyak hal, ada yang tujuannya nggak cuan, cuma dapat traffic biar terkenal dan macam-macam, tapi itu di luar pembahasan kita. Ini ceritanya strategi SEO untuk orang normal, untuk bisnis, untuk UMKM dan lain sebagainya, dimana tujuan utamanya adalah menggunakan SEO untuk tujuan utama biar cuan, biar profit ya kan. Nah, dimana tujuan ini itu kita gimana caranya cari sebanyak mungkin traffic ya kan, sebanyak mungkin traffic yang relevan ya kan, yang relevan dengan produk atau bisnis kita ya kan. Kita cari trafficnya nggak sembarang traffic, soalnya kalau cuma sembarang traffic aja ya apa itu namanya ya buang uang di sosmed ya bisa gitu ya. Jadi ngiklan di sosmed jangan ditarget ya, jangan ditargeting ya. Itu bisa dapat traffic, tapi apakah trafficnya sesuai dengan yang sesuai dengan produk kita kan ya tidak ya kan. Jadi kita cari traffic yang relevan, dan cari traffic yang relevan tadi ya kan, kita harus tentukan keyword ya kan ya. Jadi nanti ada proses namanya keyword research. Ada proses namanya keyword research ya. Oke, seperti itu kita cari traffic relevan sehingga akhirnya mereka melakukan transaksi sehingga menghasilkan cuan atau profit ini tadi gitu ya. Oke, jadi seperti itu, gambaran besarnya seperti itu. Nah, sekarang strateginya seperti apa? Jadi Anda harus ngerti ya kan. Anda kalau Anda sudah lihat video di segmen sebelumnya, Anda pasti ngerti ya kan. Kalau SEO ya, kalau di Google itu, kalau misalnya jadi di Google ya, di Google. Coba misal saya buka Google. Misalnya saya ketik sesuatu nih, misal saya ketik apa ya? Misal ada dua kata kunci. Ada misal kata kunci teraso. Misal saya punya produk saya teraso ya. Terus misal ada kata kunci pertama cuma teraso gini doang. Terus ada kata kunci lagi namanya bathtub teraso. Terus ada kata kunci lagi misalnya bathtub teraso Jombang, misalnya seperti ini. Jadi ada dua kata kunci ya, aja teraso, bathtub teraso, dan bathtub teraso Jombang. Nah, jadi untuk kata kunci teraso ini kalau kita perhatikan halaman hasil dari halaman pencarian ya, sebentar bikin kecil kayak gini. Nah, gini ya. Kalau kita perhatikan halaman pencariannya kan pertama ada artikel ini tuh namanya featured snippet ya. Ini ada namanya di sini, featured snippet. Ada featured snippet yang
ngeranking artikel tentang ingin masang lantai teraso, ketahui plus minus bla 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 gini ya kan. Terus ada local pack ya kan, ini namanya ini local pack ya. Jadi yang menurut Google bisnis di sekitar kita yang relevan dengan kata kunci teraso itu apa saja. Kemudian setelah itu ini ada keunggulan, yuk lebih mengenal teraso, bahan dan cara simpel membuat lantai teraso, 7 jenis lantai teraso minimalis dan lain sebagainya. Dari sini kita ngerti kalau ternyata karena kata kunci ini itu tidak spesifik ya kan, cuma teraso gini aja. Ini kan ada teraso harga, biji teraso, keramik teraso, bak teraso, harga keramik teraso, kelemahan teraso dan lain sebagainya ya kan. Karena ini tuh kata kuncinya itu tidak cukup spesifik, Google itu mengasumsikan orang kalau ngetik teraso itu pengen ngerti lebih banyak tentang teraso. Jadi sama dia dikasihi artikel-artikel tentang teraso seperti ini. Jadi di sini nggak ada orang jualan. Ya memang ada Tokopedia, tapi bahkan Tokopedianya rankingnya ada di agak bawah gitu ya. Yang lebih atas apa ya? Artikel-artikel gini. Artinya apa? Artinya Google itu menganggap untuk kata kunci teraso ini orang itu pengen cari informasi, pengen riset terkait teraso, pengen tahu lebih banyak tentang teraso. Nah, coba kita pergi ke hasil pencarian selanjutnya ya, yaitu bathtub teraso. Dimana untuk kata kunci bathtub teraso ini oleh Google kita dikasih image carousel ya. Ini istilahnya image carousel. Dimana image carousel itu ya isinya ya gambar-gambar. Anda ketik bathtub teraso sama dia dikeluarkan gambar-gambar bathtub teraso untuk inspirasi Anda kayak untuk macam-macam. Terus setelah itu bagian bawah ini ada local pack ya kan. Ada local pack. Kemudian setelah itu bawahnya lagi ada Tokopedia, dan sekarang beda, Tokopedianya posisinya paling atas sendiri nih. Kata kunci jual bathtub teraso, jual bathtub teraso Bali gini ya. Tokopedianya di atas sendiri. Di bawahnya ada Shopee, di bawahnya ada bathtubteraso.com. Dimana bathtubteraso.com ini bukan artikel lagi, tapi ini supplier for resin teraso bathtub or composite stone from Bali, Indonesia. Jadi ini orang jualan. Ini orang jualan ya kan. Ini juga jual resin teraso bathtub ya kan, Bali teraso bathtub. Jadi dari hasil pencarian ini kita ngerti gitu ya. Kita ngerti kalau Google untuk kata kunci bathtub teraso ini, menurut Google orang kalau sudah ketik bathtub teraso itu entah dia itu pengen cari inspirasi tentang bathtub teraso, pengen cari ya model bathtub teraso yang bagus itu yang seperti apa sih ya kan. Terus juga tentu saja sama Google ya bisnis apa yang deket-deket sini yang kira-kira yang jualan bathtub teraso ya kan. Terus ya sudah, setelah itu di bagian bawahnya ya situs-situs yang jualan bathtub teraso itu apa aja sama dia di list seperti ini. Jadi ini sudah mulai kata kunci yang sifatnya itu sudah mulai jualan ya. Nah, sekarang kita coba cek kata kunci bathtub teraso Jombang ya. Nah, ini kata kunci bathtub teraso Jombang. Jadi kita ketika ketik ini apa yang keluar? Yang keluar ada local pack ya kan. Ini local pack ya. Terus setelah itu ya sudah ya ini situs-situs ya kan. Ini misal ada teraso.furniture.co.id, yang ini by the way situs saya ya. Terus ada Tokopedia, ada OLX, dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada image carousel juga, cuma tidak ditaruh oleh Google paling atas kayak tadi ya kan. Kalau ini tadi bathtub teraso aja oleh Google kan ditaruh paling atas ya kan. Tapi yang ini agak bawah. Jadi intinya apa ya, untuk kata kunci ini Google itu ngerti. Oke, untuk kata kunci ini orang ini carinya sudah spesifik sekali nih. Nggak cuma bathtub teraso, tapi bathtub teraso yang ada di Jombang. Jadi oleh Google oke, memang sama Google ditampilkan juga local pack ya. Jadi orang yang cari, karena Google itu kan ngerti ya, kita itu nge-Google, kita itu nge-search itu dari lokasi mana itu Google itu ngerti ya. Google itu ingat tidak goblok ya. Google itu tidak goblok, Google itu ngerti Anda ada di lokasi mana waktu Anda cari sesuatu, Google itu ngerti. Makanya oleh Google sama dia tetap kita dikasih local pack ini ya. Jadi kalau Anda cari bathtub
Betap Teraso, nggak usah jauh-jauh, ini ada bisnis-bisnis nih di sekitarmu nih, ada di sini gitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga sama Google ditampilkan situs yang paling relevan dengan kata kunci Betap Teraso, yaitu ini ceritanya ini teraso.furniture.co.id, seperti itu gitu ya. Jadi dari 3 kata kunci ini kira-kira kita mau target kata kunci yang apa gitu ya. Kita mau target kata kunci yang apa. Jadi ini 3 kata kunci ini tuh beda dari segi apanya? Beda dari segi apa? Pertama dari segi intent ya kan, dari segi niatnya beda ya kan. Oleh Google, menurut Google intentnya orang kalau ketik cuma Teraso aja itu adalah cari informasi lebih lanjut tentang Teraso, belajar lebih banyak tentang Teraso. Kalau Betap Teraso ya cari inspirasi Betap Teraso dan beli Betap Teraso ya kan. Kalau Betap Teraso Jombang ya juga beli, tapi belinya spesifik di lokasi Jombang seperti itu ya kan. Jadi selain intentnya, apalagi yang beda? Yang beda adalah kompetisinya. Jadi kalau Anda perhatikan ya kan, di sini ini kan ada Teraso about 1.300.000 result ya kan. Sementara kalau Betap Teraso about 96 result. Jadi apa itu namanya? Lebih sedikit ya kan. Kalau ini Betap Teraso Jombang about 37 result gitu ya. Jadi resultnya itu semakin sedikit gitu ya, semakin kita spesifik maka resultnya itu semakin sedikit. Nah ini tuh results itu menggambarkan apa? Ini tuh menggambarkan kompetisi secara global gitu ya. Ini tuh menggambarkan kompetisi secara global. Semakin banyak results di sini yang muncul, maka semakin tinggi tingkat kompetisinya ya. Tidak mutlak, tapi kurang lebih bisa dianggap seperti itu. Ini cuma salah satu faktor aja untuk kita ngerti kompetisi. Ya, ini salah satu faktornya ya, yaitu dari result ini tadi. Semakin banyak result yang muncul di sini, maka semakin tinggi kompetisinya gitu ya. Dan dan ya sudah, jadi itu ada 2 bedanya, intent dan kompetisi. Jadi gimana nih kita mainnya seperti apa nih? Jadi Anda harus kenali diri Anda. Kalau Anda itu jual Teraso sembarang kalir, maksudnya kalau Anda cuma jualan Betap Teraso, maka tidak masuk akal kalau Anda target kata kunci ini. Karena ini kenapa? Karena persaingan pertama terlalu sulit ya kan. Terus juga intentnya itu tidak langsung untuk beli ya kan. Ya kan. Jadinya itu kalau misal Anda pengen untuk ranking kata kunci ini, itu Anda habis uang terlalu banyak untuk hasil yang belum pasti. Orang belum tentu ketik Teraso mau beli Betap Teraso, belum tentu dia bisa dia bisa saja riset tentang Teraso, dia bisa saja pengen bikin keramik Teraso sendiri dan lain sebagainya, terlalu global. Nah, sementara kalau Anda misal jualan Betap Teraso dan Anda target kata kunci Betap Teraso ini, nah ini masuk akal. Karena ini persaingannya tidak terlalu banyak ya kan, cuma 96 results misalnya. Dan ya pokoknya ya intinya itu ini tuh manageable gitu ya. Ini tuh Anda bisa ranking di sini gitu ya. Jadi dan ini juga masuk akal ya. Orang kalau ngetik Betap Teraso ya pasti pengen beli Betap Teraso ya kan. Jadi kalau Anda target kata kunci ini tuh masuk akal. Ya, jadi kalau Anda punya uang dan Anda spesifikkan ke sini, itu tuh masuk akal, meskipun ya persaingannya. Nah ini ya saya tadi kan salah satunya kan lihat di sini ya, tapi sebenarnya Anda tahu persaingan itu paling akurat itu Anda lihat di mana ya? Anda lihat di hasil pencarian ini. Nah ini kan kelihatan ini kan Tokopedia ya kan. Tokopedia dia ini kan tulisannya jual Betap Teraso gini ya kan, jual Betap Teraso. Nah gini, situs atau halaman kalau dia pengen ranking untuk kata kunci Betap Teraso, dia pasti tampilkan kata kunci Betap Teraso ini di judulnya dia ya kan, di URL-nya ini ya kan, di permaling ini ya kan, ini tuh URL ya atau permaling di sini, dan juga di deskripsinya ini. Jadi ini adalah
cara orang untuk mengoptimasi, cara orang SEO untuk mengoptimasi biar kelihatan relevan untuk kata kunci Betap Teraso. Jadi kita ngertinya dari mana? Kita ngerti dari apakah ada kata kunci yang kita incar di title. Ini tuh title ya, ini namanya ini title tag ya atau judul ya. Atau apakah ada kata kunci tersebut di permaling, atau apakah ada kata kunci tersebut di deskripsi. Nah, semakin banyak situs yang memenuhi 3 kriteria ini, itu maka semakin tinggi kompetisinya. Jadi ini kita lihat ya. Oke, Tokopedia ada 2 slot. Kemudian ada Shopee ya kan, juga Betap Teraso. Ini juga permalingnya Betap Teraso. Di sini juga ada kata Betap Teraso. Terus ini ada situs namanya betapteraso.com. Nah, ini judulnya Betap Teraso, deskripsinya Betap Teraso, dia bahkan domainnya juga Betap Teraso. Berarti ini orang ini beneran ini pengen sekali untuk ranking untuk kata kunci Betap Teraso ya. Terus ini ada terasobetap.com di mana apa itu namanya? Ya ini di apa? Dia di judul juga Teraso Betap, di domain Teraso Betap, di deskripsi Teraso Betap. Kemudian ini juga Teramix ini juga ya. Ini ada Teraso Betap. Ini ada Teraso ya kan. Terus ini di permaling ada Teraso Betap. Anda ngerti tidak bedanya yang posisi atas sama yang posisi agak bawah? Jadi posisi agak bawah ini mulai tidak relevan ya kan. Jadi ini situs teramix.id ini di deskripsinya kan tidak ada Teraso Betap. Dia kurang kata betapnya ya kan. Seandainya dia ada kata betapnya mungkin dia bisa naik lebih tinggi ya kan. Poin relevansinya kurang daripada yang atasnya sehingga dia posisinya agak bawah. Terus mulai agak bawah ini ada misal Bali Natural Stone, ini ada Teraso Betap di sini, ada Teraso Betap di sini, ada juga Teraso Betap di sini ya kan. Loh, ini kok ini padahal ini lebih relevan daripada Teramix ini, tapi kok Teramixnya kok rankingnya lebih tinggi. Nah, itu bisa jadi Teramixnya misal kita harus lihat kontennya. Ini kita kan masih belum masuk, jadi kita ini masih belum dalam ya, ini cuma gambaran kasar sekali aja ya kan. Tapi ini kan kasih kita gambaran ya kan seberapa relevan ya kan. Nah, ini minimal untuk relevansi yang sisi ini. Mungkin yang Bali Natural Stone mungkin lebih relevan, tapi mungkin dari segi backlink, dari segi konten, Teramix.id lebih bagus daripada ini. Dan ini salah satu faktor ya. Pertama adalah security. Pertama, Teramix.id domainnya apa? HTTPS ya. Ini kalau kita perhatikan domain-domain atas ini HTTPS, 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 HTTPS semua. Agak bawah baru ketemu HTTP. Jadi bisa jadi kenapa kok ini kok posisinya kok lebih rendah daripada Teramix ya, karena dia tidak secure situsnya. Jadi masih HTTP doang, belum HTTPS. Nah, kalau sudah HTTPS, ya itu mungkin salah satu faktor. Meskipun dia lebih relevan, tapi Google lebih percaya sama situs yang lebih secure, yang sudah HTTPS gitu ya. Seperti itu. Terus ini ada Bukalapak. Loh, ini Bukalapak ini HTTPS tapi kok ada di bawahnya ini. Nah, itu bisa jadi karena halaman Bukalapak ini itu kualitasnya tidak sebagus kualitas yang di atasnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini Bukalapak ini kan produk Betap Teraso. Ini juga di permaling juga ada Betap Teraso, di deskripsi juga ada Betap Teraso, tapi faktornya ada banyak, tidak cuma satu. Jadi semua faktor itu semuanya saling mempengaruhi gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda misal mau main di sini ya bisa, tapi ini kita perhatikan ini sampai hasil agak bawah ini tuh semuanya tuh mengandung kata kunci Teraso Betap semua gitu ya. Minimal di judul semuanya mengandung kata kunci Teraso Betap. Jadi ini sebenarnya secara kata kunci sebenarnya agak kompetitif ya. Jadi ini bahkan ada betap.id ini. Ini juga Betap Teraso, ini juga Betap Teraso. Ini apa itu namanya ya ini juga ini Bilibili Betap Teraso. Ini sampai kita sampai scroll sampai agak bawah, ini semuanya ini apa itu namanya relevan dengan kata kunci Betap Teraso. Artinya kompetitornya itu ada dan tidak sedikit gitu ya, dan tidak sedikit. Jadi ini tuh ya oke ada. Ini juga ada video Betap Teraso. Betap Teraso, Betap Teraso. Ini Betap Teraso pun banyak ternyata ya Betap Teraso. Sampai akhirnya apa itu namanya? Sampai akhirnya ini situs Pop Mama ini cara merawat Betap di kamar. Nah, ini mulai dia kurang relevan dalam artian dia tidak ada kata terasonya. Dia ini mulai tidak relevan ya. Meskipun
Ini Pop Mama ini di atasnya Zoom Info yang ada Teraso Betapnya, tapi kita kan nggak ngerti ini Zoom Info ini situsnya seperti apa, bisa jadi situsnya sampah sekali ya kan. Nah tapi yang jelas ini mulai bawah-bawah ini dia mulai ya mulai agak-agak tidak relevan, tapi ya masih relevan sih, masih relevan, tapi sudah agak-agak tidak relevan ya. Nah seperti itu sampai akhirnya sampai apa itu namanya sampai akhirnya sampai situs-situs sudah situs-situs gak jelas ini ya kan, dan lain sebagainya gitu ya kan ya. Nah seperti itu, jadi Anda mau main di sini bisa, tapi Anda ingat Anda kompetitor dengan Tokopedia, kompetitor dengan Shopee, kompetitor dengan betapteraso.com, dengan terasobetap.com dan lain sebagainya. Apakah bisa Anda ranking di sini? Ya bisa saja, tapi Anda harus ingat kalau ada kompetitornya gitu ya. Meskipun nggak banyak, tapi tetap ada kompetitornya gitu ya. Dan ini orangnya semuanya beneran niat nih jualan apa itu namanya, jualan Betap Teraso. Nah, sementara sisi lain ada kata kunci Betap Teraso Jombang. Ini dimana situs masih baru seperti ini ya bisa ranking ya kan. Ini ceritanya ini situs masih baru sekali. Anda bisa cek di bagian case tadi ya. Saya cek bagian case tadi, saya secara spesifik ngomong tentang situs ini ya kan. Nah ini tuh ya kompetitornya ya tidak terlalu sulit, dalam artian ini misal nih Tokopedia ini ya, bak mandi Teraso. Nah ini aja bahkan ini bukan Betap Teraso, ini aja bak mandi Teraso. Jadi kita langsung ngerti kalau ternyata untuk kata kunci ini sangat gampang sekali, ini tidak ada yang target ini, soalnya ya yang ada pun adanya bak mandi gitu. Bak mandi itu beda dengan Betap ya kan. Bak mandi itu yang versi Indonesia, Betap itu yang versi bulenya, versi baratnya ya kan. Ini Betap yang nyemplung, bak mandi yang pakai gayung ya kan. Jadi beda. Jadi ya dari sini langsung kelihatan oke, ini sangat-sangat gampang sekali. Kalau misal Anda buat halaman target kata kunci Betap Teraso Jombang, Anda bisa langsung ranking sama kayak ini, sama kayak situs ini. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dari situ ya kan, dari situ Anda ngerti oke, masing-masing kata kunci ini ada kompetitornya, masing-masing ada internnya ya kan. Kalau Anda punya uang banyak dan Anda punya sumber backlink, kalau Anda punya sumber backlink yang powerful, ya Anda bisa main di Teraso atau Anda main di Betap Teraso. Kalau uang Anda banyak sekali ya enggak apa-apa, Anda main di sini enggak apa. Anda kalau ranking di sini Anda dapat banyak sekali orang cari Teraso gitu ya. Karena pasti semakin general suatu kata kunci itu yang cari semakin banyak gitu ya, yang cari semakin banyak. Jadi untuk kata kunci ini pasti banyak sekali. Anda kalau bisa ranking posisi 1, Anda pasti dapat trafficnya pasti banyak terkait Teraso gitu ya. Meskipun nggak semuanya pengen beli Betap Teraso, tapi kan nggak apa-apa kan, trafficnya bisa Anda simpen untuk Anda nanti tawarin Betap Teraso, kan bisa seperti itu gitu ya. Tapi kan butuh budget mahal. Kalau budget Anda tidak sebanyak itu, Anda bisa target kata kunci ini Betap Teraso. Tapi ingat, Anda juga kompetisi sama orang juga jualan Betap Teraso. Ya gimana kalau Anda nggak punya uang? Kalau Anda nggak punya uang ya mainnya di sini. Mainnya di kota-kota ini. Jadi Betap Teraso Jombang, Betap Teraso Gresik, Betap Teraso macam-macam. Loh, ini apakah ada yang cari? Apa itu namanya? Apakah ada yang cari? Ya, Anda tahu apakah ada yang cari dengan cara Anda ketik di Google seperti ini Betap Teraso, terus ternyata ada Betap Teraso Jakarta, ada Betap Teraso Bali, ada Betap Teraso Bandung, Surabaya, Australia dan lain sebagainya, dan pasar Bali. Jadi itu ternyata itu ya ada orang yang cari kota-kota itu ada. Nah, karena ini tuh sangat gampang sekali ranking, ya sudah bikin aja halaman yang banyak ya kan. Jadi ini ya Anda harus ngerti kelebihan dan kekurangan Anda sendiri. Kalau saya pribadi, karena saya tuh kelebihan saya apa kelebihannya, saya punya teknologi di mana saya bisa bikin halaman banyak. Misalnya saya punya ya itu salah satu kelebihan saya. Tapi kelemahan saya apa? Kelemahan saya nggak ada budget banyak untuk ngerankingkan situs. Saya nggak ada budget banyak untuk beli backlink, atau saya nggak ada apa itu namanya, atau sumber backlink saya yang powerful tidak sedemikian banyak, tidak sebanyak orang lain misalnya. Ya sudah, cara paling gampang biar langsung profit,
biar profit secepat mungkin gimana caranya ya? Target kota-kota aja. Soalnya ada orang yang cari kota-kota ini. Ya yang keluar di sini ya mungkin Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, kota-kota besar ya. Tapi apakah ada yang cari di Jombang? Ada, meskipun mungkin satu dalam 1 bulan, satu orang dalam 1 bulan itu, tapi pasti ada ya. Kita berdoa ada, biar pasti ada gimana ya, kita target semua kota di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kita bikin halaman banyak gitu ya. Anda bisa cek apa itu namanya, Anda bisa cek case tadi ya tentang hal ini lebih banyak. Jadi seperti itu. Jadi Anda perlu untuk tentukan strategi Anda berdasarkan kemampuan Anda sendiri. Jadi oke ya, seperti itu. Itu tadi adalah SEO strategi, planning, dan action plan. Jadi lihat terus action plan-nya apa ya. Pokok Anda kalau sudah ngerti kemampuan diri Anda dan seperti apa persaingan di luar sana, Anda tentukan Anda mau pakai main strategi SEO seperti apa. Anda sesuaikan. Kalau Anda punya budget ya Anda bisa target kata kunci yang lebih kompetitif, itu menjanjikan profit lebih banyak, dalam artian trafficnya ada jaminan lebih terjamin kalau ada trafficnya ya kan. Terus juga lebih terjamin untuk yaitu ya lebih terjamin ada trafficnya ya kan ya. Jadi Anda bisa main strategi seperti itu. Tapi kalau Anda nggak punya uang gimana ya? Anda bikin rencana untuk ya sudah target aja semua kota di seluruh Indonesia. Jadi bikin halaman satu-satu untuk apa itu namanya, untuk seluruh kota di Indonesia. Terus ya sudah Anda buat situsnya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Saya harap Anda cukup paham dengan apa yang saya omong di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video selanjutnya ya.